Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian saudara-saudara pada hari ini, hari Selasa 15 Februari 2022, tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejak awal Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu bagaimana agar hidup ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri. Betapa sedihnya hati kita sebagai orang percaya kalau Tuhan membiarkan manusia hidup secara sendiri-sendiri. Tuhan memberkati kita untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya dari segi makhluk sosial, Allah sudah berkata, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Berarti agar kita baik, kita harus bersosialisasi dengan diri orang lain atau sesama kita manusia. Allah sudah berkata dalam kitab Pengkhotbah, lebih baik berdua daripada seorang diri. Artinya, hidup ini juga untuk kepentingan sesama manusia. Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Hidup kita ini juga untuk kepentingan hidup orang lain. Dikatakan dalam renungan ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang kita peroleh. Jadi hidup melayani bahkan berbanding terbalik dengan yang kita pikirkan satu persatu. Kalau dikatakan melayani, lebih banyak itu untuk di orang lain, sesuai dengan kasih karunia yang kita peroleh dan yang diperoleh orang lain. Artinya bisa saja apa yang ada pada diri kita tidak dimiliki sesama kita. Dan juga orang lain memiliki bentuk kasih karunia yang lain yang belum kita miliki. Maka harus hidup saling melayani. Orang lain juga melayani kita. Dan sesama kita memiliki sesuatu yang kita miliki. Itulah yang disebut karunia-karunia itu. Inilah terbelakang Rasul Petrus mengatakan hidup saling melayani. Karena melayani bukan profesi, tetapi panggilan daripada Tuhan Allah. Memanage kasih karunia Allah bukan hanya untuk diri sendiri. Karena kita hadir di bumi bukan secara kebetulan. Tuhan menghadirkan orang percaya di dunia ini juga untuk kepentingan dunia ini, untuk kepentingan orang lain juga. Kita dihadirkan Tuhan di dunia ini untuk berpengaruh atau menjadi sesuatu yang penting bagi orang lain. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini pasti punya tujuan yang pasti. Kita harus lebih menghargai karakter
daripada apa yang kita miliki. Kalau orang Kristen memiliki karakter hidup melayani, berarti bukan pala dipentingkan apa yang dia miliki, atau bukan pala dihitung-hitung apa yang sudah diperbuat untuk orang lain. Itu artinya melayani. Jadi kita harus lebih menghargai karakter daripada apa yang kita miliki, agar orang lain tahu hidup ini adalah saling melayani. Dalam aspek hidup melayani, jangan kita katakan karena mereka melakukan sesuatu, maka kita melakukan sesuatu untuk dia. Yang namanya melayani adalah tulus ikhlas. Sekalipun kita tidak dilayani orang, kita harus melayani dia. Karena Tuhan pada saatnya juga kita akan diberikan kesenangan dengan karunia Tuhan yang dicurahkan kepada orang lain. Tanpa ambisi, kalau memang diberikan Tuhan karunia yang lain untuk orang lain yang tidak kita miliki, jangan kita harapkan kita ingin seperti orang lain. Nah, itu bukan hidup saling melayani lagi namanya. Oleh sebab itu, makanya hidup saling melayani ini harus dengan kerendahan hati. Sehingga Rasul Petrus di sini tetap tegas sesuai kasih karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah itu. Amin. Terpujilah namamu Allah Bapa Surgawi, karena Kau ingatkan kami di hari Selasa ini untuk saling melayani, baik di tengah-tengah pekerjaan kami setiap hari, baik untuk orang lain dan juga orang lain untuk kami, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Tentu tidak harus sama. Itu sebabnya harus saling melayani. Ya Tuhan, kuatkan kami melakukan firman ini. Kalau kami hidup saling melayani, maka hidup kami ini akan berbahagia. Lebih berbahagia kami kalau melayani orang lain. Karena Tuhan memberkati kami bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan memberkati seseorang untuk orang lain. Orang lain juga Tuhan berkati untuk kami sendiri. Terima kasih, sertai kami hari ini. Berkati kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.